Halo sahabat Dinar, balik lagi bersama aku Zana di channel Dinar All in One. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang program linear. Kalau di video sebelumnya itu kita bahas teori-teorinya dan materi basicnya, sekarang kita coba implementasikan ilmu-ilmu itu ke dalam soal-soal yang nyata. Jadi kita implementasikan ke bentuk soal-soal yang biasanya ada gitu ya. Untuk itu, kalau buat teman-teman yang belum nonton video teorinya, boleh ditonton dulu. Buat yang udah, jangan lupa di like, sama subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video yang bakal diupload di channel ini. Oke, supaya nggak terlalu lama juga, langsung aja kita masuk ke pembahasan soalnya. Mari kita lihat soalnya seperti apa. Oke, kita baca dulu. Nilai minimum dari 2x min 3y tambah 7 yang memenuhi 2y dikurang x kurang dari sama dengan 0, X tambah Y kurang dari sama dengan 3, dan Y lebih dari sama dengan min 1. Oke, jadi sebenarnya soal ini minta apa sih? Oke, sebelum kita masuk ke grafik, soal ini sebenarnya minta nilai minimum dari fungsi ini. Oke, untuk mencari nilai minimumnya, kita harus masukin berapa sih X dan Y-nya. Nah, X dan Y ini akan didapatkan dari semua titik kritis yang terbentuk pada grafik. Grafiknya grafik apa? Grafik yang terbentuk dari pertidaksamaan ini. Jadi pertama kita buat dulu grafiknya, kita cari titik kritisnya, kemudian kita substitusi ke dalam fungsinya, supaya ketemu nilai yang paling kecil itu yang mana. Oke, nah mungkin kalau teman-teman lihat, oh 6 paling kecil, jawabannya 6 dong, belum tentu. Belum tentu 6 itu merupakan pilihan yang tepat. Jadi, belum tentu titik kritisnya kalau dimasukin ke fungsi, ada yang menghasilkan 6, itu belum tentu. Tapi kita lihat nanti berapa hasilnya, oke? Sebelum masuk grafik juga, ini mungkin nggak apa-apa, aku tampilkan dulu aja. Nanti grafiknya akan terlihat seperti ini. Cara bikin grafiknya gimana? Wait, nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelum itu, kalau di video sebelumnya teman-teman udah tonton, aku bilang untuk menentukan wilayah sebuah pertidaksamaan, kita bikin supaya koefisien X-nya itu bernilai positif dulu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita punya tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari, itu berarti sebelah kiri. Kiri garis. Kalau lebih dari sama dengan atau lebih dari, itu sebelah kanan. Ingat, syarat untuk menggunakan ini, koefisien X-nya harus positif. Jadi kita ubah dulu pertidaksamaan yang ini menjadi pertidaksamaan yang X-nya positif. Jadinya seperti ini. Kita kali dengan negatif 1. Jadi kalau dikali dengan negatif 1, 2Y yang jadi negatif 2Y, kemudian min X jadi X, tapi tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan. Itu cara mengubah atau mengalihkan dengan min 1. Oke. Kemudian setelah itu, kita udah punya 3 nih, kita udah punya pertidaksamaan 3 buah. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita buat dulu yang pertama. Oke, yang pertama itu X kurang 2Y lebih dari sama dengan 0. Oke. Untuk membuat untuk membuat garis di grafiknya, kita bisa buat tabel gitu ya. X sama Y. Oke. Ini untuk yang pertama. Yang pertama ini. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya 0. Oke. Kemudian ketika X-nya itu Y-nya itu 1, X-nya 2. Nah, ketika Y-nya itu 2, X-nya berarti 4. Kita bikin supaya dia sama dengan dulu. Gitu ya. Ini cara untuk mencari titik potong yang ada. Sehingga titik-titik ini ketika digambarkan di grafik nantinya akan menghasilkan garis yang merah ini. Ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Ini aku kasih nomor ya, ini pertidaksamaan yang pertama. Oke, mungkin ini bisa aku hapus dulu. Oke, sekarang untuk menentukan pertidaksamaan yang kedua, kita pakai warna hijau deh ya. Ini pertidaksamaan yang kedua. Hal yang sama kita lakukan, X sama Y. Di sini kita anggap X tambah Y sama dengan 3. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ketika X-nya 3, Y-nya 0. Berarti kita cari, ini 0,3 dan ini 3,0. Oke, kemudian yang terakhir itu Y lebih dari sama dengan 1. Kalau ada seperti ini, berarti kita gambar titik Y, di mana itu nilainya min 1 dan garisnya lurus. Seperti itu. Jadi untuk yang ketiga kita gambar pakai warna oranye. Kita tulis pakai warna oranye. Nah, pertidaksamaan yang ketiga tuh yang ini. Pertidaksamaan kedua yang warna hijau. Mungkin aku ganti deh biar warnanya sesuai ya.
Dan warna yang sesuai, yang kedua itu biru. Oke, yang kedua itu biru, biar enak ngeliatnya. Yang kedua itu biru. Jadi yang ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, yang ketiga itu kita warnain hijau. Oke, yang ketiga kita warnain hijau. Oke, kemudian kita udah gambar garis-garisnya, sekarang kita tentukan daerahnya. Oke, kita tentukan dari yang terakhir dulu, yang paling gampang. Y lebih dari sama dengan -1. Berarti wilayahnya itu yang, ini kan -1. Berarti kalau dia mintanya lebih dari sama dengan, berarti yang atas. Maka kita pakai daerah bersih. Yang kita coret ini nanti tidak akan tercantum, tidak akan ikut serta gitu ya. Kemudian untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 3, berarti di sebelah kirinya, karena kurang dari gitu kan. Ini yang sini. Ingat, kita pakai himpunan penyelesaian itu daerah yang bersih. Kemudian untuk garis yang merah, X kurang dari 2Y lebih dari sama dengan 0. Sebelah kanannya, sebelah kanan berarti sebelah sini. Berarti yang sebelah kirinya kita arsir. Oke, sehingga himpunan penyelesaian dari ketiga pertidaksamaan itu adalah yang tengah ini. Menghasilkan 3 titik kritis. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Let's say ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Untuk mencari titik A, berarti kita eliminasi pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Oke, pertidaksamaan satunya berapa? X dikurang 2Y sama dengan 0. Pakai sama dengan aja ya, karena kita mau mengeliminasi. Yang kedua, X tambah Y sama dengan 3. Kita kurang, jadi nantinya berapa nih? 3Y sama dengan 3, maka Y-nya 1. Ketika Y-nya 1, berarti X-nya sama dengan 2. Jadi titik kritis yang A ini adalah X, Y, yaitu 2,1. Oke, jadi ini 2,1. Oke, nah untuk yang B, untuk yang titik yang B, berarti kita eliminasi pertidaksamaan 3 dan 2, karena dia perpotongan antara yang biru sama yang hijau gitu kan. Berarti yang B ini adalah cara mencarinya, eliminasi pertidaksamaan yang kedua dan ketiga. Yang kedua itu X tambah Y sama dengan 3, yang ketiga itu adalah Y sama dengan -1. Nah, ini tinggal kita substitusi aja ke atas, berarti X-nya itu sama dengan 4. Berarti titik potong yang B itu adalah X, Y, 4, -1. Oke, cara yang sama untuk titik yang C. Titik yang C itu berarti perpotongan antara merah sama hijau. Merah itu yang pertama, hijau itu yang ketiga. Berarti untuk mencari titik potong yang C, 1 sama 3. Satunya itu X kurang 2Y sama dengan 0. Yang ketiga, Y-nya sama dengan -1. Masukin Y-nya sama dengan -1. Berarti X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan -2. Jadi titik potongnya yang C ini adalah -2, -1. Seperti itu. Kita udah punya 3 titik potong, 3 titik kritis nih. Jadi 3 titik kritisnya itu adalah, kita lihat di sini ya. Titik kritisnya yang pertama adalah 2,1. Kemudian ada 4, -1 dan ada -2, -1. Oke, dari 3 titik kritis ini kita masukin ke dalam fungsi ini. Cari yang nilainya paling kecil. Oke, kalau gitu ini mungkin aku hapus dulu supaya nggak bingung. Oke, kita masuk dari titik kritis yang A. Ketika kita substitusi yang A, berarti 2 dikali 2. A itu kan 2,1 ya, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 2 kali 2, 4. Dikurang 3 kali 1, 3. Tambah 7. Hasilnya adalah 8. Oke, titik kritis yang B, yaitu 4, -1. Ini yang B. 2 kali 4, 8. 3 dikali -1, berarti tambah 3. Tambah 7. Gede banget, berarti ini 18. Yang C, -2, -1. Oke, yang C ini berarti -2, -4, tambah 3, tambah 7. -1 tambah 7 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang paling minimum adalah 6. Jawabannya yang A. Kebetulan di sini 6 itu adalah jawaban yang paling tepat, walaupun dia paling kecil gitu ya di antara yang lain. Bisa aja nanti di antara ketiganya ini nggak ada yang hasilnya 6, jadi 6 sebagai pilihan ini adalah pengecoh gitu. Jadi jangan lupa untuk cari dulu, jangan main tebak aja yang paling kecil gitu. Kita harus tentukan dulu semua step by step dari awal sampai akhir. Itu cara mengerjakan soal yang pertama.
Kemudian soal program linear itu tidak selamanya seperti ini aja, ada bentuk lain. Kita lihat. Oke, misalnya sebuah buku dibeli dengan harga 1.000, dijual dengan harga 1.100. Sebuah pena dibeli dengan harga 1.500 dan dijual seharga 1.700. Oke, seorang pedagang yang memiliki modal 300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar, oke, yang pertama kita punya harga beli. Yang kedua kita punya keuntungan. Yang ketiga kita punya unit. Berapa buah gitu ya. Harga beli dari buku itu adalah 1.000. Keuntungannya 100 karena dijualnya 1.100. Kemudian unitnya misalnya X. Kemudian untuk pena itu harga belinya 1.500. Karena dijual dengan harga 1.700 maka keuntungannya 200 rupiah. Baik. Keuntungannya 200 rupiah. Kita simbolkan unitnya sebagai Y. Oke, karena si pedagang ini hanya punya modal sebesar 300.000, artinya untuk membeli buku dan pena dia nggak boleh lebih dari 300.000. Caranya pakai harga beli. Oke, kita pakai harga beli. Harga belinya X ditambah harga belinya Y kurang dari sama dengan 300.000 karena tidak boleh melebihi 300.000. Berarti 1.000X tambah 1.500Y tidak boleh lebih dari 300.000. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan berapa? Dibagi 500. Dibagi 500 berarti 6.000. Oke, setelah itu kita punya juga informasi kalau tokonya itu cuma muat 250 unit antara keduanya. Berarti X tambah Y kurang dari sama dengan 250. Oke, nah dari kedua pertidaksamaan ini kita harus masukkan ke dalam grafik atau kita gambarkan grafiknya gitu ya. Nah, untuk X tambah Y sama dengan 250 artinya kita gambarkan ininya deh, kita gambarkan tabelnya. Untuk X tambah Y sama dengan 250 nih. Berarti ketika X-nya 0, Y-nya 250, ketika Y-nya 0, X-nya 250. Jadi titik potongnya adalah 0,250, ini berarti 250, dan 250,0. Oke, untuk yang kedua, yang ini, berarti 2X tambah 3Y. Kita gambar ininya, grafiknya, berarti ketika X-nya 0, berarti Y-nya 200, ketika Y-nya 0, berarti X-nya 300. Berarti 0,200, ini 200, dan 0,300. Udah kita gambar. Nah, kemudian kalau misalnya ada soal seperti ini, X dan Y-nya itu juga punya syarat, di mana X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi yang kita pakai adalah grafik di kuadran 1 aja. Karena jumlah nggak mungkin negatif kan? Gitu. Nah, kemudian kita udah gambarin garis-garisnya, sekarang kita gambarin daerahnya. Untuk yang pertama, 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 6. X-nya koefisiennya udah positif, berarti kalau kurang dari sebelah kiri, kita pakai daerah bersih. Daerah bersih itu yang, oke ini kita pakai warna biru deh ya, biar nggak bingung. Pertidaksamaan yang pertama itu adalah warna oranye. Garisnya, berarti ini pertidaksamaan yang pertama. 2X tambah 3Y kurang dari berarti sebelah kiri. Berarti yang kita arsir ini. Karena yang kita pakai nanti sebelah kiri, yang daerah bersihnya. Oke, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, warnanya biru. Oke, warna biru. X tambah Y kurang dari sama dengan 250. X-nya udah positif juga, berarti yang diarsir yang sebelah sini. Kita lihat daerah bersihnya yang mana. Daerah bersihnya ternyata yang ini. Dari titik sini, sini, dan sini. Oke, mungkin aku gambarin titik kritisnya pakai warna merah. Ini titik kritis yang A. Ini titik kritis yang A. Ini titik kritis yang B. Ini titik kritis yang C. Ini titik kritis yang D. Kemudian untuk mencari titik kritis kita pakai yang tadi lagi gitu ya. Kalau misalnya ini yang A udah ketahuan 0,200. Kemudian yang D udah pasti 0,0. Yang C udah pasti 250,0. Nah, sekarang PR-nya yang B. B ini kita cari dengan cara mengeliminasi kedua pertidaksamaan yang kita miliki gitu ya. Berarti 2X tambah 3Y sama dengan 6.000. X tambah Y sama dengan 250. Jadi kalau kita kali 2 nih yang bawah jadinya
2X, 2Y, 500 gitu ya. Berarti kalau kita kurang, Y sama dengan 5.500. Oke, kalau Y-nya 5.500, berarti X-nya berapa? Kalau Y-nya 5.500, berarti X-nya, sorry, apakah ada kesalahan di sini? Wait, 2X tambah 3Y sama dengan 6.000. Kemudian X tambah Y sama dengan 250 dikali 2. Kemudian kita kurangi Y sama dengan 5.500. Apakah benar? Wait ya. Oke, setelah ditelaah lebih jauh, ternyata kita ada salah bagi di sini. Ini harusnya 600, bukan 6.000. Jadi ini 600. Nah, 600 dikurang 500 adalah 100. Ini 500 ya. Ketika Y-nya 100, berarti X-nya berapa? 150. Gitu ya. Oke, berarti titik kritisnya adalah 150,100. Ini 100, ini 150. Y-nya 100, X-nya 150. Cara nyarinya kita masukin ke dalam ini ya, ke dalam kedua persamaan ini boleh. Oke, setelah gitu kita ditanya untuk apa? Keuntungan maksimum sebesar gitu ya. Berarti untuk mencari keuntungan maksimum, kita cari yang titiknya menghasilkan harga jual paling besar. Nah, untuk mencari harga jualnya berapa, kita bisa memasukkan ke dalam ini, kita punya keuntungan. Gitu ya. Berarti untuk mencari keuntungan terbesar itu fungsinya adalah 100X tambah 200Y. Tuh, setelah kita ketemu nih, kita masukin ke sini. Oke, berarti dari titik yang pertama dulu nih, dari titik A. Ini kita hapus ya, ininya. Dari titik A, kita cari nih, berapa sih nilainya untuk titik A? A itu X-nya 0, berarti 0 tambah 40.000. Berarti hasilnya 40.000. Untuk titik yang B itu tadi 150,100, berarti 15.000 ditambah 20.000 sama dengan 35.000. Yang C adalah 250,0, berarti 25.000 tambah 0, yaitu 25.000. Yang D 0,0, berarti ya 0. Nah, kita lihat keuntungan maksimum yang mana, yaitu yang pertama, 40.000. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu. Jadi kita tahu kalau misalnya menghitung keuntungan maksimum, kerugian minimum untuk suatu penjualan, gitu, kita bisa menerapkan teori program linear. Jadi sebenarnya program linear itu merupakan materi yang sangat aplikatif nih di kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi bermanfaat banget buat belajar program. Kalau gitu sampai ketemu di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang geometri bidang 2. Sampai ketemu.